Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya diberikan tema bahwa bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Saudara, kita tahu semuanya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah kita tidak pernah berubah. Allah kita tetap sama dulu, sekarang, dan akan datang. Saudara yakin? Kalau Allah dahulu pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, Allah berfirman, langsung berbicara. Sekarang Allah berbicara langsung atau tidak? Hah? Loh, kalau tidak, berarti Allahnya berubah dong. Iya toh? Nah, tetapi kenyataan saudara, sampai sekarang ini berapa orang yang baru bisa bercakap-cakap dan mendengar? Yang lain enggak toh? Loh, ini fakta, betul enggak? Mengapa? Allahnya yang berubah atau manusianya? Hah? Manusianya. Sebab saudara enggak berani mengatakan Allah berubah, berani? Tidak berani, pasti tidak berani. Maka dari itu saudara, kita perhatikan, mengapa manusia ini berubah? Karena jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus kembali untuk mengembalikan manusia kepada status yang mula-mula. Nah, ini masalahnya, saudara bisa kembali apa enggak? Tergantung kamu. Jadi kalau saya dikasih judul, bagaimana mendengar suara Allah? Lah bagaimana? Wong itu tergantung kamu. Lah kalau kamunya enggak mau, ya enggak bisa. Betul enggak? Karena apa? Karena enggak mau hidup. Maunya apa? Enak tidur. Orang tidur bisa diajak ngomong enggak? Hah? Tuh. Orang tidur bisa diajak ngomong enggak? Nanti kalau pulang, lalu tengah malam bangun, jam 1 sudah pada tidur enggak? Sudah tidur, suami bangun, istrinya tidur, ngomongin. Bisa enggak? Bisa diajak ngomong, cuma enggak nyaut. Loh, betul toh? Kamu ngomong bisa enggak? Bisa, cuma dia enggak nyaut. Itu persis kayak Allah sama saudara. Allah ngomong, tapi kamu enggak denger. Soalnya kenapa? Tidur. Kalau saya kasih tahu kamu mati, wah enggak Pak, saya percaya Yesus kok, sudah bangkit kok. Betul tak? Sudah toh? Sudah bangkit, sudah hidup, tapi tidur. Jadi tetap sama orang mati enggak? Lain, dinak. Ngawur. Orang tidur sama mati kok sama? Wis ngawur aja. Mati itu enggak napas. Kalau orang tidur itu napas, cuma enggak dengar. Kadang-kadang dengar, karena apa? Layap-layap, tahu enggak bahasa Jawanya? Layap-layap. Ngerti enggak? Antara bangun sama enggak, ya dengar, tapi enggak ngerti. Betul? Nah, itu kebanyakan orang Kristen, saudara. Mengapa begitu? Karena pengenalannya akan Yesus itu baru separuh-separuh. Atau baru permulaan, kayak bayi. Bayi itu bisa diajak ngomong enggak? Bisa. Tapi jawabannya apa? Enggak ngerti. Terus bayinya kamu ajak ngomong, ngerti enggak? Enggak ngerti. Mendengar, tapi tidak mengerti. Betul? Itu orang Kristen. Permulaan. Loh. Jadi kehidupan kekristenan saudara ini harus meningkat. Enggak langsung jadi Kristen. Katanya ciptaan baru. Jadi terus dengar kok enak. Kita harus
belajar dari firman Tuhan. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa dan tidak pernah berubah. Tetapi kalau saudara mendengar, bagaimana cara mendengar suara Tuhan, yang masuk dalam otak saudara apa? Pasti pendapatmu audible secara menurut telinga. Kepinginnya itu dah. Betul enggak? Salah. Memang Allah dapat berbicara secara audible, secara telinga. Tetapi tidak selalu Allah bicara melalui telinga. Kenapa? Karena Allah kita mau mendidik saudara dan saya hidup di mana? Di surga. Ini hidup di dunia ini kan cuma transit. Cuma sementara. Betul lah? Transit. Loh, tapi orang transit itu loh dimanfaatin luar biasa. Kenapa? Lebih senang transit daripada kekal di surga. Contohnya kayak bapak tadi. Loh, ya dah. Wong tahu kalau sebentar saja loh. Loh, wong tahu kalau transit loh ya dah. Kok ya nekatnya luar biasa. Ya dah. Kenapa? Karena dia tahu di surga ndak ada cewek. Jadi dinikmati di dalam dunia. Untung belum game. Kalau sudah game cari ceweknya ndak ada. Tuhan masih sayang itu Pak. Masih lumayan itu. Kenapa? Sekarang saya tanya. Pada waktu pertama kali dia kehilangan 3 juta US. Itu sebetulnya Tuhan ngomong enggak? Hah? Ngomong. Tapi dia enggak tahu. Lalu setelah dia bertobat, Tuhan ngomong lagi enggak? Iya, melalui apa? Pita suaranya berhenti. Loh, ngomong, tapi dia nggak ngerti. Lah, saudara tahu? Yang penting itu Tuhan ngomong atau yang penting kamu ngerti? Yang penting itu kamu ngerti apa kehendak dia, apa isi hati dia, itu yang penting. Sebab saudara tahu, kalau Allah bicara kepada kita, belum tentu engkau nurut. Contohnya bapak tadi, dia ngerokok. Dia sebetulnya itu bukan karena rokok Pak, karena bohong. Kalau ngerokok tok, itu memang ngerusak bait Allah. Saudara tidak diperbolehkan karena harus pelihara bait Allah. Tapi dosa yang paling berat itu bukan rokoknya, bohongnya itu loh. Karena bohong itu kan ngomong toh, rapat mama. Tapi Tuhan bilang kunci ini apa gepeng kamu. Nah, itu salahnya di situ. Jadi Tuhan itu kalau ngomong sama bapak ini, berhenti main gila, kira-kira nurut enggak? Saya jamin enggak bakal nurut. Karena bilangnya apa? Ya dek Tuhan, dek setan. Paling-paling gitu. Tapi kalau Tuhan bicara, Tuhan tahu aku ini bicara sama anakku ini bagaimana caranya supaya dia itu dengar dan nurut. Kunci ceklek. Nah, lalu udah bisa ngomong, baru dia dikasih tahu dokter 3 bulan. Mikir 3 bulan aku kemana ini? Aku kemana ini? Aku kemana? Baru bertobat. Saudara tahu Allah kita itu luar biasa. Memang Allah dapat berbicara dengan cara macam-macam. Yang pertama, Allah berbicara kepada kita dari permulaan manusia diciptakan. Audible, telinga, bicara muka dengan muka. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Perhatikan, Allah berfirman, beranak cuculah
dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatiin saudara. Allah menciptakan Adam dan Hawa pertama kali. Setelah itu Allah berkata, Allah berfirman, Allah bercakap-cakap muka dengan muka. Dan pada waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa sekalipun, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bercakap-cakap muka dengan muka. Manusia yang pertama Allah menciptakan adalah bergaul erat dengan Allahnya. Kalau saudara dan saya sudah menjadi satu ciptaan yang baru, kalau saudara dan saya mengenal akan Allahmu, engkau akan diproses dan dikembalikan ke dalam satu situasi kondisi yang sama seperti Adam dan Hawa. Saudara perhatikan, Henokh dia bergaul erat dengan Allah. Hilang enggak? Kemana dia? Diangkat Allah dan tinggal bersama dengan dia. Saudara tahu? Rahasianya, saudara dan saya harus bergaul erat dengan Yesus. Tanpa melalui Yesus, saudara tidak akan dapat mengenal Allah secara pribadi. Maka dari itu saudara, pelajari firman Tuhan. Saya dari kecil Tuhan berkata, baca Alkitab nak. Saya bilang, Tuhan baca Alkitab tidak ngerti. Tidak apa-apa, baca saja. Nanti engkau akan mengenal aku dan engkau lakukan. Maka engkau akan menikmati apa yang Allah janjikan. Dan Allah menggenapi semua yang dijanjikan dalam Alkitab. Dan dia bicara. Kalau saya baca di dalam kitab Kejadian, saya berkata, Tuhan, engkau selalu berkata, aku berfirman. Ini dengar atau cuma perasaan? Saya bilang, Tuhan berkata, dengar. Oh, kalau gitu aku mengalami dong. Tuhan berkata, oke, bayar. Bayar apa? Nurut firman, baca firman, lakukan. Sampai pada waktunya, aku bicara. Bicara sungguhan. Audible, ngomong. Sampai saya bilang, ngomong ya, memang ngomong luar biasa Allahku. Tapi kalau saya cerita sama orang, Tuhan ngomong, sinting. Saya pertama kali ngomong sama ayah saya ahli Alkitab. Dulu dia majelis GKI, dia khotbah. Saya bilang, Papa, Tuhan bicara. Papa bilang, bagaimana bicaranya? Ngomong gini loh. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Jawa kok. Saya bilang, hah? Ngomongin bahasa Jawa? Iya. Wong saya kalau ngomong doa ya sama Tuhan ya bahasa Jawa. Wong saya kalau baca Alkitab bilang, ini gak ngerti Tuhan. Gini. Masa? Yo gak ngono loh. Kenapa kamu gak percaya? Loh, bahasa Jawa lagi. Sama, saudara tahu. Karena Tuhan menguasai isi dunia ini. Dan pada waktu ayah saya kasih tahu, Tuhan bicara. Dia bilang, tidak mungkin. Alkitab ngomong, itu zaman dulu. Lah, saya bilang, Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Ya, tapi mana sampai sekarang tidak ada. Karena tidak menjadi pelaku firman. Lalu saya katakan, Papa, Tuhan ngomong. Ngomong apa? Papa pelit. Lalu Papa bilang, kalau aku tidak pelit, mana bisa kaya? Tuhan berkata, beri perpuluhan. Itu zaman kuno. Kalau engkau Papa tidak memberi perpuluhan, Tuhan bicara sama saya. Kau akan diajar Tuhan, dibikin habis. Oh itu mana bisa. Dalam waktu 3 bulan Tuhan berkata, aku bikin habis. Ludes. Baru dia bilang, kok ludes sungguhan ya. Nah, saudara tahu? Maka dari kecil saya diajar Tuhan untuk terbuka. Kenapa? Setiap
Apa yang Allah katakan mesti jadi. Karena itu firman-Nya ya dan amin. Maka dari itu saudara, kalau engkau mau bergaul karib dengan dia, dengan melalui firman yang kau baca, engkau kenali, engkau akan mendapatkan kegenapan daripada setiap janjinya Allah. Dan dia berjanji, dia akan bicara kepadamu, dia akan menemui engkau, dan itu digenapinya. Karena saya berani bersaksi, karena saya ngalami. Dari kecil Tuhan sudah banyak bicara. Terutama saya mendidik adik-adik saya. Pada waktu saya berdoa, adik saya nangis karena dia takut tidak lulus. Saya berdoa, Tuhan, kasihani dong adikku Tuhan, supaya dia mengenal Engkau secara pribadi. Bagaimana caranya? Ngomong. Kasih tahu, adikmu suruh baca Alkitab, sebab dia lulus. Lulus Tuhan, lulus. Karena dia sekarang ketakutan, suruh baca Alkitab, kasih tahu, baca Alkitab, nanti kamu lulus. Saya cuma nurut, baca Alkitab, sembahyang, nanti kamu lulus. Pasti? Pasti. Kalau enggak, jangan percaya. Allahmu Allah yang luar biasa. Sebab Allah bicara sama saya. Lalu dia bilang, ya baca, enggak nangis, baca. Karena apa? Nebus, takut enggak lulus. Setelah pengumuman lulus, kok betul ya? Makanya belajar firman Tuhan. Allah bercakap-cakap. Saudara tahu, malah saya yang ngajari adik saya. Sekarang saya malah kalah sama dia. Kenapa? Adik saya yang di Cirebon seorang notaris. Dia hidupnya kudus. Dan dia kalau sembahyang Tuhan bicara audible setiap saat. Saya sewaktu-waktu, tidak setiap saat. Kenapa? Ngomongnya di hati. Kenapa? Karena telinga saya kotor. Sebabnya apa? Saya tanya, Tuhan, kok dia lebih peka? Kok mau ngomong sama dia dalam melalui telinga? Tuhan nunjukin apa saya? Saya dikasih punya kuda, dia ya punya kuda. Kuda saya bisa terbang. Tapi warnanya abu-abu. Agak hitam. Kudanya dia putih mulus. Saya bilang, Tuhan, kenapa kok enggak mau kasih putih? Pikiranmu kotor. Oh, karena apa? Masih mikir cewek. Sama. Jadi jangan kira kalau orang itu sudah kenal Tuhan lalu bisa bersih, belum tentu. Makanya itu saudara, hamba Tuhan juga biasa. Jangan dikira kayak malaikat. Sama. Makanya perempuan-perempuan jangan jadi jerat. Sebab kamu bisa menjadi jerat. Kenapa? Lah kamu pasang segala-gala, roknya ditarik-tarik. Nah. Kalau hamba Tuhan jatuh, kamu turut ambil bagian. Makanya ada hamba Tuhan bilang sama saya begini. Saya bilang, kenapa kamu mulai main mata? Saya mau seret wanita-wanita itu masuk neraka. Kenapa? Habis dia jangan marah-marahin saya, menceng-menceng, dia bilang gitu. Hati-hati kamu ya. Maka dari itu saudara, kita harus kenali Allah kita secara pribadi. Allah tetap berbicara, tetapi perhatikan, kalau Allah berbicara secara audible, tidak semua orang dapat mengerti. Dan contoh di dalam Alkitab banyak. Pada waktu Allah memimpin bangsa Israel, Allah turun di atas bukit. Di dalam Keluaran, Allah berbicara langsung kepada bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal 20 dia berkata, Keluaran pasal yang ke-20 ayat ke-18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Saudara tahu,
Kalau Allah berbicara dan dia meliputi seluruh ruangan, dan kalau dia berbicara kepada bangsa Israel meliputi seluruh udara di tempat itu, seluruh jagat raya, saudara tahu luar biasa. Kalau saudara dan saya di dalam satu ruangan, lalu Allah berbicara secara audible, saudara tidak bisa tahu arah daripada suara itu. Saudara madep sana, seluruh ruangan kelihatannya di belakang. Saudara madep sana, seluruh ruangan. Saudara cari tidak ada. Itu Allah kita. Dan cara dia berbicara macam-macam, tergantung daripada situasi dan kondisi kita. Kalau Allah datang dan dia berbicara dengan secara audible, di dalam saat dia bertindak sebagai Allah yang maha kuasa, luar biasa, dan engkau gemeter. Tetapi kadang-kadang dia bertindak sebagai apa? Seorang kekasih. Ndak gemeter, ndak takut, disayang-sayang, luar biasa. Tapi kalau dia berbicara negur Anda, hati-hati, kamu bakal ketakutan karena suaranya seperti menggema dan wibawanya luar biasa. Kamu seperti orang yang mau dihakimi. Saya ngalami semuanya, saudara. Dan yang paling saya tidak bisa lupakan adalah kalau dia datang dengan penuh kasih. Saya sedang tiduran jam 3. Tuhan berkata, Yusa, siapa yang manggil saya? Oh, langsung saya berlutut. Tuhan, engkau datang. Aku datang, nak. Aku sayang kepadamu. Nah, Yusa, aku sayang kamu, nak. Bayangin, saudara. Dilus-lus lagi. Bayangin. Makanya saya bilang, mati untung, hidup untuk Yesus. Kenapa? Karena sudah ketemu dia secara pribadi. Orang tidak percaya, tidak apa-apa. Dikatain bohong, tanggung jawabmu. Yang penting kan aku tidak bohong. Karena Yesus benci pembohong. Maka dari itu, saudara, kalau Yesus bercakap-cakap, orang lain tidak bisa mengerti apa yang dicakapkan. Di dalam perjanjian baru pada waktu Paulus pergi perjalanan ke Damsyik, Yesus datang berbicara kepada Paulus, tetapi orang lain tidak mengerti bicaranya apa. Hanya Paulus pribadi mengerti. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus di atas bukit bersama dengan 3 muridnya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Petrus, Yohanes, Yakobus mendengar suara Allah Bapa yang Maha Tinggi. Inilah anak yang aku kasih, dengarkanlah dia. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus berteriak kepada Bapaknya, orang lain tidak mendengar dan tidak mengerti. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Saya petik karena waktunya, saudara. Ayat yang ke-29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guruh. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Perhatikan, saudara. Hanya Yesus pribadi yang mendengar suara Allah Bapa. Dan orang lain cuma dengar seperti guruh. Tetapi dia, Yesus pribadi, tahu apa Bapaknya bicara apa. Demikian juga saya pernah ngalami sendiri. Karena saya ini selalu dididik Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Pada waktu suatu saat saya diberikan penglihatan sedang berdoa. Dan Tuhan berkata, Yusa, kamu lihat itu kamu. Aku akan pakai kamu dengan cara begitu. Caranya bagaimana, saya pikir. Lalu Tuhan melihatkan saya sekolah, dia ngajar. Saya duduk di ujung pojok sana. Karena apa? Karena saya itu yang paling belakang. Saya lihat Tuhan ngajar.
Nggak tahu. Ngomong apa? Nggak tahu. Nerangkan apa? Nggak tahu. Saking nggak taunya, saya bilang nggak tahu apa-apa. Lalu teman saya tanya, kamu tahu? Aku tahu sedikit, lumayan. Aku nggak tahu. Setelah diterangkan dengan jelas apa terjadi, Tuhan Yesus malah ngomong gini. Sekarang ulangan. Mati aku. Malah nggak ngerti, belum ngerti, sudah ulangan. Lalu saya bilang, Tuhan, aku nggak ngerti. Kira-kira kalau murid yang nggak ngerti, itu pada waktu Tuhan berkata ulangan dan satu-satu maju ke depan. Kira-kira yang nggak ngerti berani ngangkat kepala ndak? Hah? Ndak bakal. Yang ngerti kira-kira malah nongol ndak? Iya, sebab apa? Supaya dipanggil. Saya kepala tempelin di bangku. Nyumput. Karena apa? Jangan aku. Tapi justru Tuhan berkata, Yusa, kamu. Saya buka. Ada Yusa yang lain enggak? Enggak ada. Lalu Tuhan bilang, enggak usah tengok kanan kiri. Kamu maju. Mateng saya. Aduh. Saya maju ke depan. Tuhan bilang, ambil kapur. Tulis. Saya bilang pelan-pelan. Enggak ngerti. Tulis. Yang ditulis apa? Lalu Tuhan berkata, soalnya bikin dulu. Saya bikin soalnya. Sekarang uraikan, jabarkan. Lah tak bikin apa? Wong gak ngerti. Wong nulis soal aja nyontoh kok, apalagi. Nah, tapi saudara tahu, Tuhan di situ itu di samping cuma mesem-mesem. Bikin. Murid semua lihat, saya ya lihat teman-teman saya. Bikin. Tapi saudara tahu, di samping itu dia mengirim suara halus melalui Roh Kudus. Bicara di telinga saya, tulis 1A, B, C, tulis huruf demi huruf dikatakan. Lah saya kan tinggal nulis toh. Sampai soal itu selesai, Tuhan manggut-manggut. Pinter, betul, lulus. Lah saya yang bingung toh. Lalu teman-teman, wong kamu bisa gitu kok. Nggak bisa. Loh lah kamu bikin, bukan aku, Tuhan. Tuhan nggak ngomong kok, cuma mesem-mesem. Ya kamu nggak denger, aku denger. Saudara tahu? Dia membuktikan Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan maha kuasa. Maka dari itu orang-orang berkata kepada saya apa? Sombong, tahu bilang tidak tahu. Saya bilang, saya tidak sombong, saya tidak bohong. Saya memang tidak tahu. Kenapa? Karena Tuhan sih ngomong, saya tahu. Kalau Tuhan tidak ngomong, ya tidak tahu. Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak ngalami secara pribadi, cara bagaimana dia berkuasa, cara bagaimana dia berbicara, engkau tidak akan percaya bahwa Allahmu adalah Allah yang berbicara dan luar biasa. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Tetapi dia mau bicara kepada saudara dan saya kalau dia punya rencana dan punya kehendak dan punya keinginan untuk bicara dengan saudara. Engkau harus tahu, kamu tidak bisa mengatakan bagaimana aku harus supaya bisa mendengar. Akrab dengan dia, kenali dia, seperti kamu sama presiden. Kepengin ngomong sama presiden, kepengin dengar suara presiden, nulis surat dong. Kalau presidennya jawab, oke, kamu datang, boleh bercakap-cakap sama saya, baru saudara dan saya bisa. Kalau presidennya tidak jawab, kamu bisa apa? Mau datang ke istana, diusir. Apalagi Allah kita yang maha kuasa. Yang penting bagian saudara lakukan, maka bagian Allah akan dilakukan. Allah tidak mungkin bohong. Dia pasti menggenapkan janjinya. Kalau dia berkata, aku akan berfirman, aku akan menyatakan diriku kepadamu, dia akan genapi. Tapi saudara kerap kali, mana? Aku sudah ngikuti kok, belum ada. Engkau ukur Allah menurut ukuranmu. Bukan kamu masuk di dalam rencana dan ukuran dia. Dia Allah yang maha kuasa. Dia tahu segala perkara. Dan yang penting buat saudara dan saya, dia akan lakukan.
Yang kedua, Allah dapat berbicara melalui apa? Suara hati. Ini yang paling penting. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam hati kita, saudara. Sekarang kita dipimpin oleh Roh Kudus menuju kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus ini bercakap-cakap dengan kita. Maka dari itu saya katakan, belajar dari perkara yang terkecil. Tapi saudara maunya yang gede gitu loh. Keliru. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, kamu akan diberi tanggung jawab yang besar. Bagaimana caranya? Ngomong sama Roh Kudus. Mau tidur ya ngomong, Tuhan Roh Kudus, aku mau tidur. Terima kasih, engkau baik. Ngomong-ngomong ya Tuhan, loh. Lalu kalau bangun, Tuhan aku bangun, seger, puji Tuhan, aku tidur enak loh Tuhan. Hari ini aku mau melakukan apa? Tolonglah Tuhan. Loh. Pergi ke WC kencing. Puji Tuhan aku bisa kencing Tuhan. Terima kasih loh. Saudara tidak pernah tahu ngomong? Kamu bisa kencing tidak pernah terima kasih toh? Coba kamu ngalami seperti anak Tuhan di Bandung. 5 tahun tidak pernah kencing. Masih hidup orangnya sampai sekarang kalau mau ketemu. Seorang ibu. Kenapa? Ginjalnya jebot. 5 tahun tidak pernah kencing. Kepengen kencing. Lalu dia bilang, Tuhan kalau bisa kencing gitu loh, kok kepengen kencing lagi sih Tuhan? 5 tetes keluar. Sudah puas katanya. Saudara segelas tidak pernah mengucap syukur. Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak mulai dari perkara yang terkecil, engkau tidak akan diberi tanggung jawab yang besar. Setia dalam segala perkara. Lakukan firman. Roh Kudus bagaimana dia berbicara? Dia pertama kali berbicara kepada saudara Roh Kudus apa? Mengingatkan firman yang sudah engkau baca dan dengar. Itu pertama kali. Yesus mengajar saya untuk mendengar suara Roh Kudus melalui apa? Melalui firman-Nya. Karena Tuhan berkata, baca Alkitab, baca Alkitab. Lalu Roh Kudus di dalam Alkitab dikatakan, Dia akan mengingatkan dan mengajar kamu apa yang aku pernah katakan kepadamu. Di dalam Yohanes 14 dikatakan, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini lakukan dulu. Maka nanti di dalam satu saat saudara di dalam bahaya apapun, Roh Kudus berkata, jangan takut. Aku beserta kepadamu sampai kesudahan alam. Firman Tuhan muncul. Tetapi konsekuensinya, kalau Allah sudah berfirman, engkau harus lakukan. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Maka dari itu saudara, kerap kali saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih kok engkau tidak ngomong? Tuhan berkata, kalau aku ngomong, aku tahu mereka tidak sanggup melakukan firman-Ku. Dosanya 2 kali lipat. Nah, kenapa engkau sama aku kok ngomong? Aku tahu engkau berani membayar harganya. Oh gitu ya. Maka dari itu saudara, kerap kali Tuhan itu tidak bicara karena supaya saudara itu tidak dihukum 2 kali lipat. Tapi Allah memberikan peristiwa-peristiwa terjadi dan saudara akan tahu. Itu teguran Allah, itu bicaranya Allah kepada saudara supaya saudara nurut seperti Bapak itu tadi. Maka dari itu kita tahu bahwa Allah yang mengatur segala hidup kita dan kita ini yang penting apa? Masuk di dalam perencanaan Dia. Kalau saudara mau dengar apa yang Dia bicara, masuk di dalam rencananya Allah. Pasti Allah bicara kepada saudara dan saya. Yusuf pada waktu Allah punya rencana dia akan jadi raja, dia diberi mimpi. Allah bicara melalui mimpi. Dan di dalam mimpi Allah berkata, kamu bakal jadi raja. Tapi
Masuk dalam perencanaanku. Jadi budak belian lebih dahulu. Jadi orang tawanan lebih dahulu. Masuk penjara dulu. Baru kamu jadi raja. Kalau Yusuf tidak mau, tidak jadi. Saudara tahu? Ini rencana Allah. Maka dari itu saudara, Allah itu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Tugas saudara dan saya masuk di dalam perencanaan Allah. Lakukan bagian saudara. Allah mesti menggenapi bagiannya. Saya jamin. Maka banyak orang berkata, Pak, kalau saya ikut Yesus sungguh-sungguh, Allah ngomong. Ngomong. Kalau tidak ngomong, jangan jadi orang Kristen. Rugi. Saya kalau ngomong belak-belakan, saudara. Tapi yang ngomong orang lain bilang, loh kok sampai sekarang nggak ngomong? Tidak setia kamu. Iya, kadang-kadang Pak. Lah iya, sudah. Allah ya tidak mau kadang-kadang. Tapi kalau yang setia, tiap pagi bangun pagi menyembah, Allah bicara pasti-pasti. Sebab apa? Sebab Allah itu tiap pagi mengunjungi anak-anaknya. Alkitab yang ngomong. Di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat 17. Allah selalu mengunjungi anak-anaknya di pagi hari. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi? Dan di dalam Yesaya 50 jelas dikatakan supaya saudara dan saya belajar peka. Di sana dikatakan di dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kalau saudara tidak mau melakukan, kapan telingamu jadi tajam? Kapan saudara peka terhadap suaranya Allah? Tidak mungkin. Dan ini saya saksikan, saya lakukan 25 tahun yang lalu. Tuhan berkata, bangun pagi, sembahyang. Telingamu supaya tambah peka. Oke, setiap jam 5, tap, saya menghadap Tuhan. Kalau telat semenit saja dulu, saudara tahu, kecewanya luar biasa. Pada waktu saya di Pulau Batam sama istri saya, tidurnya kemalaman. Ngobrol terus, kemalaman. Lalu bangun-bangun jam 5 lebih 10 menit. Waktu saya bangun, aduh Tuhan telat. Istri saya bilang, aduh Tuhan ampuni kok telat. Lalu kita sembahyang minta ampun. Tuhan bilang apa? Yusa, kasihmu sudah mulai kurang. Loh, kurangnya di mana? Tidak setia. Kenapa kamu terlambat? Setahun tidak terlambat sekali. Satu kali telat saja Tuhan bilang, setiamu sudah mulai kurang. Saudara telat berapa kali? Waktu itu saya minta ampun, menangis di hadapan dia. Dan saya berkata, Tuhan, aku tidak mau kehilangan Engkau. Aku tahu Engkau mengasihi aku. Aku yang kurang setia, Tuhan. Dan Tuhan berkata, tunjukkan setiamu. Oke. 2 minggu saya tidak mau jam 5 tepat. Jam 5 kurang seperempat bangun sembahyang. Aku tidak mau engkau nunggu aku. Aku nunggu kau. Dan setelah seminggu Tuhan berkata, aku senang hatimu kembali melekat kepadaku. Kalau sudah gitu, ayemi itu loh, kayak orang dapat lotre ratusan miliar. Puji Tuhan, seneng. Karena apa? Disayang-sayang lagi. Coba saudara, kalau kamu pernah dirangkul, disikap Tuhan, rasanya kayak apa? Disikap kekasih saja sudah berbunga-bunga. Apalagi Yesus yang merangkul kamu. Maka dari itu saudara, Ayub sendiri berkata apa? Hanya dari orang lain Tuhan aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku memandang Engkau. Aku cabut segala perkataanku. Karena aku ini tidak ada artinya di hadapanmu. Saudara tahu? Setelah Ayub bertemu dengan Allah secara pribadi, baru dia tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa.
Maka dari itu saudara kenali dia. Lakukan bagian saudara. Nggak usah saudara bilang, kepengen ini, janjinya Allah supaya aku dengar, supaya digenapi. Bayar saja bagianmu, Allah pasti bayar bagiannya. Allah tidak pernah bohong, dan Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat. Dan dia kalau berbicara luar biasa. Baik melalui telinga, baik melalui mimpi, baik melalui suara hati. Itu harus engkau dan saya latih. Sebab apa? Sebab setan pun bisa bicara. Dan suaranya pun persis bisa. Karena Alkitab berkata, setan pun bisa sebagai malaikat terang. Saya 3 kali setan datang seperti Tuhan Yesus. Ngomongnya pun persis. Bangun pagi sembahyang. Jam 5 menghadap Tuhan. Datang. Yusa suaranya sama. Cuma bedanya apa? Hati. Dalam hati ini tidak kesentuh. Kalau Yesus ngomong gitu. Biur. Air mata langsung. Biur. Nangis. Aduh Tuhan. Karena apa? Damai sejahtera. Kalau setan persis suaranya. Dia bilang apa? Yusa. Loh, suaranya suara itu Tuhan, tapi kok tidak nyentuh hati? Belum tahu saya kalau itu setan. Terus saya bilang, saya ngomongnya gini, ya Tuhan, kurang ajar enggak? Setan tak panggil, ya Tuhan. Tak pikir Tuhan, setan kurang ajar. Taunya setelah kebelakangan. Saya bilang, ya Tuhan. Terus dia bilang apa? Engkau kan sudah diajar oleh Tuhan. Enggak ngomong, engkau kan sudah aku ajar. Enggak, ngomongnya, engkau kan sudah diajar Tuhan. Engkau kan dipanggil Tuhan. Engkau kan dilengkapi Tuhan. Iya, saya bilang gitu. Sekarang tugasmu apa? Melakukan firman Tuhan dengan benar. Bagus toh? Enggak tahu itu jebakan. Waktu saya merenungin pertanyaan Dio, jawab. Saya untungnya sudah biasa komunikasi sama Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, aku jawab apa? Roh Kudus ngomong, jangan cepet-cepet jawab. Oh, kenapa? Siapa yang mendidik kamu? Tuhan. Siapa yang manggil kamu? Tuhan. Siapa yang melengkapi kamu? Tuhan. Siapa yang ngajar kamu? Tuhan. Harus kasih pikiran saya sama Roh Kudus. Oh iya ya, segala-galanya kan Tuhan. Kok aku yang suruh jamin bisa ngelakukan? Tuhan jamin saya dong, kebalik. Nah, Roh Kudus bilang, ya jawab. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau minta jaminan aku? Kamu jamin aku dong. Lalu Tuhan Yesus yang muncul, asli muncul. Setan, dengar jawaban hambaku. Lah, saya melongo. Loh, tadi itu siapa Tuhan? Setan. Loh, kenapa? Dia minta supaya aku supaya mengizinkan menguji engkau. Oh, lah kalau saya tadi jawab iya, jatuh. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan firman Tuhan dengan benar kecuali Yesus, aku. Oh, lah kenapa engkau biarkan? Karena aku tahu engkau gantung Roh Kudus. Tahu Roh Kudus bisiki kamu. Sip. Saudara tahu? Maka dari itu saya lalu katakan, kau jamin dong Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku jamin engkau nak. Lalu dia berkata sama setan, setan dengar, aku yang jamin hambaku Yusa. Dan kamu tidak boleh ganggu dia. Makanya apa? Sip. Saudara tahu? Kalau engkau sudah ketemu dengan dia, engkau bercakap-cakap dengan dia, engkau dapat jaminan dari dia, engkau tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Dia segala-galanya bagi engkau dan saya. Ini hidup kekristenan, saudara. Yang penting buat saudara dan saya, lakukan bagianmu. Apa yang Yesus katakan, lakukan. Maka Yesus akan menggenapi bagian Yesus. Dan seluruh isi Alkitab akan digenapi.
Dalam nama Tuhan Yesus kamu ikat. Usir. Maka kalau itu setan yang ngomong, mencelat. Kalau Tuhan Roh Kudus ada damai, sejahtera dan berkata, ini aku pribadi, jangan takut. Lalu dia memberikan firman Tuhan dan memberikan damai, sejahtera. Lakukan, maka engkau akan melihat buah yang luar biasa. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita berdoa.